Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pasar Modal Syariah semuanya. Ketemu lagi nih sama aku Aping yang akan menemani Sobat semua di live sore hari ini dalam segmen Ngopi Ngobrol Investasi bareng para pelaku komunitas investasi nih pastinya. Dan bersama narasumber kita juga yang nanti akan kita invite nih ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini nih, aku mau mengingatkan untuk sobat semua yang mau belajar mengenai pasar modal syariah atau yang kepo banget nih mengenai soal investasi syariah maupun pasar modal syariah dan gak mau terjebak dengan investasi bodong, sobat semua bisa nih mampir ke Instagram dan juga ke websitenya Pasar Modal Syariah di www.pasarmodalsyariah.com. Apalagi untuk sobat semua nih yang baru mau belajar mengenai investasi ini nih, jadi langsung aja cek postingan dan juga highlight Instagram Pasar Modal Syariah dan juga websitenya Pasar Modal Syariah di www.pasarmodalsyariah.com. Nah, di live hari ini nih sob, kita akan ngebahas mengenai sukses berinvestasi melalui saham syariah dan reksadana syariah saham. Nah, karena dapat dibilang ya sob, kalau misalkan investasi tuh saat ini menjadi salah satu kegiatan yang sudah banyak nih digandrungi oleh masyarakat gitu kan, apalagi investasi berbasis saham dan juga reksadana ini gitu. Karena tahu nggak sih sob, bukan hanya memberikan imbal hasil yang oke aja nih, investasi berbasis saham juga dapat melatih kita untuk menganalisis dan juga menambah pengetahuan kita loh. Nah, jadi buat sobat nih yang tertarik untuk berinvestasi di kedua produk ini, pantengin terus deh di live kita sore hari ini sampai selesai karena kita akan ngebahas mengenai kedua produk tersebut bersama narasumber kita hari ini. Ada Mas Dodi Prayogo, beliau merupakan dosen, youtuber, dan juga seorang investor nih sob. Pasti sobat semua udah nggak asing lagi deh dengan Mas Dodi ini, apalagi yang suka nonton dan udah subscribe konten-kontennya beliau di channel YouTube-nya Dodi Bicara Investasi. Nah, oke deh kalau gitu tanpa berlama-lama lagi nih, mending kita langsung aja ya invite Mas Dodinya terlebih dahulu. Sebentar ya. Iya, kita tunggu dulu. Halo Mas Halo, Dodi, selamat sore. Apa kabar nih Mas? selamat sore. Baik-baik. Suara saya kedengeran ya? Iya, jelas kok. Nah, iya. Oke. Nah, sebelumnya makasih banyak nih Mas Dodi udah mau menyempatkan waktunya untuk live bareng bersama Pasar Modal Syariah sore hari ini gitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi nih, mungkin Mas Dodi bisa sapa dulu juga nih Sobat Pasar Modal Syariah yang menonton sore hari ini nih Mas. Halo Sobat Pasar Modal Syariah. Yuk kita bahas seputar reksadana dan juga seputar saham ya hari Betul, ini ya. Dan semoga sharing-sharingnya nanti bisa bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini. Khususnya benar. mungkin bagi investor pemula ya yang masih mau atau Betul, akan investasi di betul. sini. Betul. Nah, jadi nanti untuk sobat semua nih yang punya pertanyaan langsung aja deh komen atau enggak tulis di question box-nya. Jadi mumpung lagi ada Mas Dodi kan sore hari ini, kalau misalkan sobat ada pertanyaan bisa langsung kita tanyakan langsung nih ke Mas Dodinya. Oke deh. Nah, kan untuk tema kita hari ini nih ya Mas, kita akan membahas mengenai sukses berinvestasi melalui saham syariah dan juga reksadana syariah saham nih ya Mas. Karena yang tadi Mas Dodi bilang mungkin banyak juga nih sobat yang baru nyemplung ke dunia investasi atau pengen tahu nih lebih dalam mengenai dua produk ini gitu. Jadi kita akan ngebahasnya sore hari ini ya Mas. Nah mungkin kita sebelum explore lebih dalam nih Mas tentang tema kita hari ini, kita langsung aja nih ke pertanyaan pertama ya Mas. Mungkin banyak juga nih pertanyaan investor, terutama bagi mereka yang investor baru. Kira-kira nih Mas, apa aja nih Mas yang harus kita persiapkan, terutama untuk investor pemula sebelum berinvestasi baik di reksadana syariah saham maupun di saham itu sendiri? Oke. Nah, kita bicara di sini saham dan reksadana saham syariah ya. Saya Tuh, panggilnya Mbak Aping ya. Mbak Aping aja. Ya. Jadi gini Mbak Aping, ketika kita itu memutuskan untuk investasi di instrumen yang berbasis saham, entah itu memilih saham syariahnya sendiri, ataupun kita menyerahkan uang kita ke manajer investasi untuk kita untuk diinvestkan ke
ke reksadana saham syariah, Hmm. maka ada beberapa hal sebenarnya yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama kalau menurut saya ya, investasi yang berbasis saham, saham itu kan artinya kita memiliki sesuatu, memiliki perusahaan gitu ya. Itu kita harus punya komitmen untuk jangka panjang. Itu dulu yang pertama. Kalau Oke. seandainya kita berinvestasi, tujuannya hanya coba-coba dan uangnya itu nantinya akan mau ditarik 6 bulan lagi, atau 3 bulan lagi, atau bahkan 1 bulan lagi gitu ya, itu menurut saya akan susah bagi investor pemula untuk bisa merasakan benefit dari investasi di instrumen yang berbasis saham. Alasannya karena instrumen yang berbasis saham, baik di saham individual ataupun di reksadana sahamnya, itu ada yang namanya volatilitas atau naik dan turun. Hmm. Jadi investor pemula apabila nih ingin 3 bulan ditarik uangnya ya, belum tentu investasinya itu menghasilkan keuntungan gitu ya. Nah makanya menurut saya yang paling penting itu adalah komitmen untuk jangka panjang. Jadi dananya itu harus benar-benar dana yang dingin. Nah yang kedua, menurut saya yang paling penting juga adalah sebisa mungkin pastikan kalau kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan jangka menengah itu sudah terpenuhi sebagian besar. Oke. Kenapa kok begitu? Bayangkan kalau misalnya tahun depan ini bicara contoh kebutuhan saya ya, tahun depan nanti anak saya itu akan masuk ke TK gitu ya, anak yang pertama. Nah, otomatis kan perlu yang namanya uang pangkal kan, kita harus bayar uang pangkal terlebih dahulu dan juga ada mungkin kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, bayangkan kita investasi di saham dan mungkin bagi sobat yang masih baru, masih awam, investasi di saham tuh bisa loh turun sampai puluhan persen gitu ya. Kalau seandainya memang kita beli dan kemudian ada kondisi-kondisi yang kurang begitu pas gitu ya. Misalnya pada saat sekarang ini gitu ya, Hmm. kondisinya yang masih belum ideal bagi kita. Betul. Nah, itu investasinya bisa turun sampai puluhan persen. Yang terjadi adalah bisa jadi kita mencairkan investasi saham kita secara paksa karena kebutuhan-kebutuhan kita dalam jangka pendek dan menengah tadi tidak kita penuhi. Nah, itu sih Betul. dua hal ini yang menurut saya paling penting yang investor pemula harus pahami. Sama mungkin harus siapkan mental juga karena mungkin banyak juga nih ya Mas yang investor-investor pemula mereka tuh ikut-ikutan aja gitu tanpa mengetahui nih kayak gimana sih dasar-dasarnya. Jadi sekalinya mereka down tuh bener-bener kayak sakit hati banget gitu ya Mas. Jadi jangan Setuju, asal setuju. ikut-ikut gitu ya Mas. Ya, benar. Jangan asal ikut-ikutan juga ya. Jadi misalnya di Bener. mana gitu ya, posting beli ini beli itu ikut-ikutan. Betul. Jadi memang yang Aping highlight nih, jadi kita harus pertama komitmen dulu dan juga pastikan kebutuhan jangka pendek dan juga menengah sudah terpenuhi juga menggunakan dana dingin ya Mas, kayak gitu. Hmm. Nah, gitu tuh Sob. Jadi catat nih dan terapkan juga biar lebih mantap lagi untuk memulai investasinya gitu kan. Apalagi di masa pandemi sekarang nih, jangan sampai kendor juga nih untuk terus semangat berinvestasinya gitu. Oke deh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas, kan yang tadi Mas Dodi bilang juga bahwa saat ini kan pandemi juga masih terus meningkat ya Mas, apalagi PPKM juga sudah diperpanjang di level 4 ini ya Mas. Nah, kira-kira nih untuk investor pemula sebaiknya masuk atau memulai investasi dengan instrumen apa sih Mas yang tepat gitu, apalagi di tengah pandemi ini nih Mas? Oke. Sebenarnya untuk dalam kondisi seperti ini yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu itu bukan instrumennya apa ya, tapi Hmm, kita harus ngecek dulu kondisi kita seperti apa. oke. Kondisi ini kita istilahnya kalau kalau dalam istilah kedokteran kan medical check up ya, itu untuk ngecek apa namanya kesehatan kita dan sebagainya. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah kita harus ngecek kesehatan keuangan kita atau finansial kita seperti apa dulu dalam kondisi saat ini. Karena tiap-tiap orang itu pasti berbeda-beda. Hmm, Dalam kondisi pandemi seperti ini bahkan mungkin ada beberapa orang yang malah diuntungkan gitu ya. Karena misalnya usahanya itu berhubungan dengan misalnya digital, misalnya jadi influencer atau content creator, bisa jadi malah diuntungkan. Tapi ada beberapa juga yang terkena musibah juga yang mesti harus dapat pemotongan gaji ataupun mungkin ekstrimnya PHK gitu ya. Jadi yang pertama yang harus dilihat adalah satu, bagaimana seberapa secure penghasilan kita dalam beberapa bulan ke depan. Itu yang pertama harus yang kita hmm, lihat ya. Apakah kita itu punya resiko untuk yang namanya terjadi pemotongan gaji atau bahkan ekstrimnya ya sampai harus di PHK atau dirumahkan. Itu yang pertama harus kita cek ya. Kemudian yang kedua yang harus kita cek, kita harus juga lihat bagaimana kemungkinan pengeluaran kita dalam beberapa bulan ini pada saat kondisi saat ini ya, ada pembatasan dan sebagainya ya. Potensi pengeluaran kita seperti apa dengan kita itu work from home
apakah kita itu malah tambah semakin membengkak pengeluarannya karena misalnya kita harus pesan makanan secara online di luar, ataupun mungkin biaya internetnya tambah banyak, biaya pulsa tambah banyak, harus beli gadget karena memang diwajibkan untuk kerja secara online gitu. Itu yang pertama harus kita lihat. Kemudian yang berikutnya lagi, kita juga harus perhatikan ya, apakah kita sudah punya cukup dana darurat, karena bisa jadi sekarang ini ada banyak hal-hal yang mungkin terjadi. Sebagai contohnya saya juga tidak menyangka selama ini saya ini work from home hampir 99%, tapi sekitar 2,5 minggu yang lalu saya kena COVID gitu ya, COVID-19, padahal sudah 2 kali COVID juga. Dan sudah pulih untungnya ya, sudah pulih. Dan itu semua ada tambahan biaya gitu ya, di mana kita harus beli multivitamin, kita harus konsultasi ke dokter, kita harus PCR dan sebagainya. Nah, pastikan dana daruratnya kita itu harus lebih besar juga ya daripada kondisi yang saat ini. Nah, dari situ apabila ternyata pendapatannya kita misalnya dianggap dipastikan akan turun, kemudian kebutuhan membengkak, maka menurut saya fokusnya ke instrumen-instrumen investasi yang jangka pendek saja. Itu yang pertama harus kita kuatkan dulu. Jadi kita kuatkan ke instrumen-instrumen yang liquid, yang penurunannya itu sangat sangat kecil terjadinya. Oke, nah tadi kan Mas Dodi ngomongin soal dana daruratnya, Mas. Nah sebetulnya nih kalau misalkan untuk dana darurat itu kita tuh sebetulnya nyiapin dana darurat dulu atau kita investasi dulu sih, Mas, yang benar tuh? Ya, kalau menurut saya yang paling benar itu adalah nyiapkan dana darurat dulu. Kenapa kok seperti itu? Karena apabila kita terbalik ya, kita investasi tanpa ada dana darurat ini sebenarnya kita baru keluar, itu kita tidak tahu loh. Jadi bisa saja dana darurat itu keluarnya besok malam, atau mungkin 1 bulan lagi, atau mungkin bahkan tidak keluar sama sekali. Nah, bayangkan ketika kita tidak punya dana darurat, kemudian kita investasi di saham, dan kita lihat ya misalnya contoh IHSG hari ini turunnya lumayan dalam, dan beberapa saham syariah yang blue chip bahkan ya turunnya sampai sekian persen dalam 1 hari gitu. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita ingin mencairkan dana kita minggu depan karena misalnya sanak saudara kita sedang membutuhkan gitu ya, dan kita harus bantu. Nah, kita bisa jual dalam kondisi rugi. Nah, itulah pentingnya kita punya dana darurat terlebih dahulu, terutama pada saat kondisi yang seperti ini gitu. Oke deh. Nah, ini kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Kalau misalkan langkah apa aja nih yang sebaiknya perlu investor pertimbangkan dan lakukan saat ingin berinvestasi saham ini? Dan ada nggak nih saran bagi investor dalam memilih sektor untuk diinvestasikan nih, Mas? Oke, jadi sebenarnya kalau seandainya kita mau berinvestasi saham, itu kita harus pertama ya, harus pastikan dulu strategi dalam kita itu berinvestasi di saham, itu strategi yang kayak gimana dulu. Ada dua kalau menurut saya ya. Ketika kita memutuskan untuk berinvestasi di saham syariah, itu ada dua strategi. Yang pertama adalah strategi yang sama seperti market atau pasar. Nah, kalau strategi yang sama seperti market atau pasar, maka yang kita lakukan adalah kita menyisihkan uang kita secara rutin. Jadi istilahnya kita beli saham-saham yang penyusun pasar. Misalnya ya di indeks JII 30 itu apa saja sih saham-saham blue chip yang ada di sana, ataupun saham-saham apa saja yang memiliki bobot yang paling tinggi. Misalnya ada Telkom, kemudian ada Unilever dan sebagainya dan kawan-kawan ya. Nah, kita lakukan pembelian itu secara rutin setiap bulan karena tujuan kita adalah kita tidak mau mengalahkan pasar. Kita ingin sama seperti pasar. Ataupun kita bisa pakai cara singkat, kita beli aja reksadana saham yang berbasis indeks, yang sudah pasti itu keuntungannya akan sama seperti pasar. Cuman bedanya kalau seandainya kita investasi di reksadana ya pasti akan ada biaya yang akan keluar, dan mungkin dividennya tidak dapat secara cash gitu ya. Kalau kita investasi saham sendiri kan ada dividen yang kita dapatkan secara cash. Itu yang pertama, strategi yang pertama. Yang ini sangat cocok untuk pemula kalau menurut saya ya, yang ingin dia ingin investasinya terekspos di instrumen berbasis saham, tapi masih belum menguasai strateginya nih seperti apa. Nah, yang kedua ini yang mulai sedikit lebih kompleks ya, dan memang harus menyisihkan waktu setiap harinya untuk belajar. Yang kedua ini adalah kita ingin berinvestasi dengan tujuan untuk mengalahkan pasar. Dan untuk mengalahkan pasar ini memang tidak mudah ya, karena ada banyak sekali manajer investasi bahkan yang punya produk reksadana yang
yang returnnya itu tidak lebih tinggi daripada indeks, gitu ya. Ada banyak ya, mungkin ada lebih dari 50%. Kita nanti bisa lihat datanya seperti apa. Dan strategi untuk mengalahkan pasar tuh kadang-kadang juga bisa berlaku pada saat ini, tapi juga kadang-kadang di suatu tahun tidak berlaku juga. Nah, biasanya ada beberapa strategi yang biasanya kita bisa pakai. Yang pertama itu yang paling mungkin yang paling terkenal ya, itu adalah strategi yang berbasiskan value atau value investing. Nah, untuk yang investasi saham tipe ini, kita akan mencari perusahaan mana yang kinerjanya bagus, tapi mungkin pada saat ini valuasinya atau dia dihargai di harga yang lebih murah daripada harga yang sewajarnya. Alasannya adalah pada saat kondisi-kondisi tertentu, dia mungkin saat ini sedang mengalami yang namanya penurunan kinerja, tapi kita bisa pastikan misalnya penurunan kinerjanya itu tidak permanen, tapi pasar menghukum saham ini gitu ya, sehingga ya turunnya bisa sampai puluhan persen gitu ya dari beberapa bulan atau bahkan dalam satu tahun gitu. Nah, ini adalah salah satu strategi ya, kita beli barang diskon, murah yang diskon. Ada juga banyak strategi lain gitu ya, misalnya investasi saham berbasis momentum, artinya saham ini saat ini sedang naik-naiknya karena suatu story atau suatu cerita tertentu, dan kita beli selagi saham ini memang masih belum banyak orang yang sadar gitu ya kalau story ini ada, dan akhirnya kita jual pada saat hype-nya tuh pada saat di puncak-puncaknya gitu ya, kita jual. Nah, dari dua strategi ini silahkan nanti teman-teman teliti yang mana. Kalau saya sendiri biasanya mengikuti aliran yang berbasis value investing lah istilahnya. Udah tinggal disesuaikan Nah, aja gitu ya, Mas. Iya, betul. Nah, untuk sektornya sendiri, saya lebih suka sektor-sektor yang memang sudah proven ya. Misalnya consumer goods, itu kan sektor-sektor yang kita harus pahami kalau dalam 5-10 tahun lagi, produk-produk dari sektor itu tuh masih kita butuhkan. Karena yang namanya investasi saham kan kita harus punya mindset jangka panjang ya, meskipun pada akhirnya bisa jadi harga sahamnya kembali ke harga normal sebelum dari kita diberikan bonus ya, 1 tahun sudah kembali normal gitu harganya. Nah, kita cari sektor-sektor mana yang memang produknya masih akan tetap dibutuhkan gitu di 5-10 tahun lagi. Ya bisa di industri consumer good, atau mungkin di healthcare, atau mungkin di telekomunikasi, dan seterusnya gitu ya. Kita cari sektor-sektor yang memang proven. Ataupun sektor-sektor yang cyclical, yang saat ini siklusnya lagi di bawah. Gitu ya, misalnya contohnya properti dan konstruksi. Kan saat ini sedang terpuruk sekali kan, pada saat kondisi pembatasan di mana-mana, ya orang-orang sekarang nggak mikir untuk beli rumah baru gitu ya. Kebanyakan mereka ngerem yang namanya pembelian rumah gitu ya, sehingga harga-harga dari sahamnya sedang jatuh, ataupun mungkin yang jual mobil atau motor gitu ya, yang mungkin orang-orang sedang ngerem sekarang ini. Nah, itu juga bisa dijadikan kesempatan. Tapi kalau industri yang cyclical ini memang perlu hati-hati gitu ya. Kita tidak bisa mengatakan kalau kita bisa investasi di sektor ini untuk selamanya gitu ya. Ataupun sektor komoditas gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke deh nih. Nah, nih Mas, kalau misalkan ngomongin soal perbedaannya nih Mas, kira-kira bedanya investasi saham dengan reksadana syariah saham itu sendiri apa sih Mas? Ya, bedanya tadi sebenarnya saya sudah singgung sedikit ya. Kalau saham itu artinya kita ingin agar kita memilih sendiri. Jadi, kalau misalnya kita investasi di saham, artinya yang menyusun sahamnya, komposisi sahamnya mau ada berapa banyak, kemudian bobot dari satu saham itu berapa persen, kemudian apa saja saham itu yang dimasukkan, sektornya apa saja, itu kita sendiri. Misalnya ya, mungkin kita beli 4 atau 5 saham, atau mungkin 3 saham. Itu kita sendiri yang menentukan. Nah, konsekuensinya adalah ya tentu saja kita perlu waktu yang lebih banyak untuk kita belajar perusahaan tersebut, dan juga untuk kita memilih saham, serta volatilitasnya lebih tinggi. Bayangkan kalau misalnya ya, reksadana ini punya 30 saham atau 50 saham, tentu saja kan pasti ada yang naik, ada puluhan yang naik, ada puluhan yang turun, kemudian kalau di rata-rata mungkin ya turunnya 1% gitu ya. Tapi bisa saja ketika kita punya 3 saham, 3-tiganya ini turun semua. Dan dalam satu hari itu mungkin bisa turun 5%. Nah, itu kita harus siap secara mental juga ya. Ataupun kita bisa juga ketika investasi saham tergoda nih dengan bisikannya teman atau WhatsApp atau siapa gitu ya. Pada akhirnya yang awalnya kita tidak mau untuk membeli saham itu, akhirnya kita masuk membeli karena kita tergoda gitu ya. Sangat mungkin kalau untuk di saham. Nah, itu kita harus siapkan ya, konsekuensi plus dan minusnya. Kalau plusnya kita bisa punya return yang lebih tinggi, karena kita tidak dibatasi dengan peraturan-peraturan seperti manajer investasi. Nah,
Tapi ini kebalikannya, bagi orang yang tidak punya waktu sama sekali, kemudian pulang kerja capek ya, atau tidak mau macam-macam gitu, atau dia punya waktu yang sangat berharga yang bisa digunakan untuk kerja, dapat uang pasti, ya dia serahkan aja uangnya ke manajer investasi. Itu kita namakan sebagai reksadana, si manajer investasinya akan mengelola. Nah, reksadana saham sendiri juga nantinya akan ada dua, ada yang secara pasif, kita kenal dengan reksadana indeks ataupun aktif ya, dikelola secara aktif. Manajer investasinya juga yang milih-milihin nih mana saham-saham yang pas. Intinya seperti itu. Wah, oke deh nih. Wah, makin seru nih Mas, dan banyak juga nih yang udah mulai bertanya. Tapi nanti kita hold dulu, kita nanti akan jawabin di akhir live ya. Oke deh, kalau gitu kita lanjut nih Mas ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi kan kita sudah membahas sedikit mengenai investasi saham nih ya Mas. Sekarang kita juga akan mengupas mengenai reksadana syariah saham nih Mas. Nah, kira-kira nih bagaimana nih Mas cara memilih produk reksadana syariah saham yang bagus untuk dijadikan portofolio investasi nih Mas? Oke, sebenarnya tadi saya sudah keduluan mungkin ya menjelaskan. Jadi reksadana saham syariah tadi saya sudah sempat bilang ada dua jenis. Satu dia itu yang bersifat pasif, artinya bersifat pasif itu dia mengikuti indeks tertentu. Setahu saya yang saya sendiri juga sempat punya produknya, itu adalah produk indeks syariah. Itu berbasiskan JII. Jadi istilahnya ya pasti sobat pasar modal syariah sudah tahu ya, karena saya lihat ada banyak sekali pembahasan tentang indeks JII dan sebagainya di sini gitu ya. Di mana ada 30 saham, kemudian si manajer investasi itu cukup mengikuti saja. Jadi dia tidak perlu melakukan analisa, sudah ada orang, sudah ada institusi yang menentukan setiap 6 bulan sekali isi dari 30 saham itu apa saja sih yang dalam indeks syariah tersebut. Nah, si manajer investasi ikuti aja bobotnya, kemudian dibeli dan ya tidak melakukan transaksi setiap hari gitu ya, jual beli setiap hari karena fix sahamnya sekian, bobotnya sekian. Nah, ini cocok bagi sobat pasar modal syariah yang tidak punya insight mana reksadana saham yang bisa mengalahkan pasar. Itu yang bisa dipilih ya. Jadi yang berbasis pasif gitu ya. Dan memang menurut saya masih belum terlalu banyak produknya. Mungkin hanya ada satu. Yang setahu saya sih satu ya, tapi saya tidak tahu lagi kalau ada produk lagi. Di ETF juga ada ya. Jadi ETF ini juga mirip dengan reksadana, cuman bedanya ETF itu kita beli seperti saham gitu. Nah, berikutnya ada juga yang namanya reksadana syariah yang bersifat aktif. Nah, di sini yang sobat pasar modal syariah perlu sedikit menganalisa. Yang biasanya yang saya lihat itu adalah di bagian alokasi aset atau di bagian top holdings-nya. Nah, mungkin banyak orang itu yang langsung lihat tuh return-nya ya. Jadi return-nya itu berapa sih 1 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Saya sebenarnya kurang begitu sepakat, karena yang paling penting itu adalah ketika return tersebut itu naik sekian, itu apa penyebabnya? Saya pernah menganalisa satu reksadana saham, dan ternyata isinya itu adalah saham-saham dalam tanda petik itu gorengan. Dan akhirnya ternyata betul, saya sempat ditawari marketingnya di tahun lalu, saya tidak jadi beli gitu ya, karena terlalu tidak masuk akal gini ya, dan dia juga menjanjikan keuntungan fix padahal itu reksadana saham. Nah, yang terjadi adalah isinya itu adalah saham-saham gorengan, dan naiknya itu karena ada upaya untuk mengangkat saham tersebut naik gitu ya, saham-saham yang biasanya market kapitalisasinya rendah. Nah, itu kita coba hindari. Kalau misalnya di top holdingsnya sudah ketemu, semuanya itu tidak ada di dalam indeks JII, artinya kan bisa jadi ada something gitu ya, apalagi ketika kita ketik namanya, kode sahamnya, kita nggak tahu ini saham apa gitu ya, dan kok bisa naiknya itu bisa drastis. Nah, itu silakan sobat pasar modal syariah supaya amannya bisa hindari. Oke, jadi itu yang bisa dipilih ya, bisa pilih satu produk yang berbasis yang pasif, satu produk yang aktif, ataupun salah satu di antara kedua ini. Oke deh, baik. Nah, kalau misalkan ngomongin soal prospek reksadana saham syariah itu sendiri nih, Mas, saat ini gimana dan apakah saat ini nih waktu yang tepat gitu nih untuk para investor membeli reksadana syariah saham ini? Oke, dalam artian apa yang tadi yang saya katakan di awal tadi sudah terpenuhi semua ya, maksudnya kebutuhan jangka pendeknya sudah terpenuhi, dana darurat sudah terpenuhi. Menurut saya saat ini adalah saat yang terbaik, karena kita memang kelihatannya IHSG kita, kalau kita lihat IHSG ya, itu IHSG kita di 6.000. Tapi kalau kita lihat indeks lain IHSG, indeks syariah, ataupun kita bicara misalnya LQ45 gitu ya, ataupun yang lainnya ya, indeks yang non syariah sekalipun,
itu sekarang ini sedang mengalami penurunan loh. Dan kalau kita percaya perekonomian Indonesia ini akan pulih setelah pandemi, dan akan selalu pulih ya, setelah krisis itu tidak mungkin pasar saham itu tidak akan pulih. Tidak ada dalam sejarahnya pasar saham tidak akan pulih ya. Mungkin akan ada satu saat di mana pasar saham tidak pulih ketika siapa tahu ya ada perang nuklir atau ada alien datang ke bumi gitu ya. Which is almost impossible lah. Pasar akan pulih, perekonomian akan pulih. Maka ini menurut saya saat yang tepat karena saat ini sedang turun-turunnya banyak saham-saham ya blue chip yang syariah, consumer goods itu yang lagi turun-turunnya saat ini. Jadi ya bisa dijadikan ini sebagai kesempatan. Meskipun ketika kita beli sekarang bisa jadi lebih turun lagi. Karena kan memang sentimen jangka pendek kita tidak bisa tahu ya seperti apa. Betul, betul. Oke dah, nih Mas, kalau misalkan bagaimana nih cara membandingkan reksadana syariah saham tertentu memiliki kinerja yang lebih baik dari reksadana lainnya nih Mas, yang sejenis? Oke, sebenarnya salah satu indikator yang sering orang lihat itu adalah CAGR ya, atau Compounded Annual Growth Rate. CAGR itu adalah istilahnya berapa sih imbal hasil rata-rata dalam periode tertentu, misalnya 1 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, ataupun 5 tahun terakhir. Nah, menurut saya ini kita bisa jadikan sebagai panduan, tapi jangan mendewa-dewakan yang namanya CAGR. Ini kalau pendapat saya pribadi ya, mungkin orang lain punya pendapat yang berbeda. Kebanyakan yang dilakukan oleh orang-orang itu adalah dia akan cari nih, siapa juara pada tahun ini. Tapi dari riset-riset itu banyak sekali yang membuktikan bahwa terkadang juara reksadana pada tahun ini itu performanya di 5 tahun ke depannya itu belum tentu terulang. Ya, jadi jangan sampai sobat di sini juga terbawa dengan hype gitu ya. Oh, ini reksadana ini di mana-mana juara gitu ya. Yang perlu kita lihat adalah seperti yang saya bilang tadi, prosesnya seperti apa. Ketika dalam 5 tahun itu CAGR-nya misalnya naiknya lumayan tinggi ya, rata-ratanya misalnya 15% lebih gitu ya dalam 5 tahun terakhir per tahunnya, dan itu di atas indeks syariah gitu. Itu apa yang mereka lakukan? Dalam top holdings-nya apa sih? Saya sarankan para sobat di sini untuk bacain yang namanya fund fact sheet. Saya sempat membuka fund fact sheet itu bahkan bisa sampai 1 tahun terakhir gitu ya. Kita lihat komposisinya apa aja, ada nggak saham-saham yang aneh-aneh? Atau bagaimana sih caranya si manajer investasi itu dalam mengalokasikan? Mungkin dia itu tipe yang mengalokasikan ke dalam sektor tertentu gitu ya. Ketika sektornya lagi turun, dia pindahkan ke sini. Atau sektornya lagi berpotensi, saham-sahamnya banyak diolah ke sini. Ataupun dia yang tipenya itu memang saham-saham yang memang nggak jelas gitu ya. Nah, dari situ dihindari. Jadi CAGR tuh oke untuk kita lihat track record si manajer investasi itu seperti apa, tapi kita perlu lihat juga, nggak harus pilih yang paling teratas gitu ya. Mungkin nomor 5 teratas juga bisa, atau berapa, selama memang kita lihat konsisten dia untuk top holdingsnya itu saham-saham yang berkualitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga bisa lihat aset under management-nya. Apakah memang aset under management-nya itu sudah termasuk tinggi juga ya? Kalau seandainya tinggi, artinya kan orang-orang ada kepercayaan juga ke dalam si reksadana ini gitu ya. Dan yang terakhir, kalau seandainya memang si aplikasi untuk membeli reksadana ini itu menyediakan yang namanya expense ratio atau istilahnya berapa beban operasional dari reksadana terhadap aset, kita juga bisa jadikan pertimbangan gitu ya. Jangan-jangan returnnya tinggi tapi ternyata ya dia itu expense ratio-nya sampai 5% lebih gitu ya. Belum, iya kalau seandainya memang dia terus-terusan untung ya. Tapi ketika dia merugi gitu ya, saham yang dipilihnya itu rugi oleh si manajer investasi, returnnya bisa double rugi karena masih harus bayar 5% lagi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga tidak terlalu rumit ya yang tadi saya sampaikan. Oke deh. Insya Allah sobat-sobat syariah semuanya paham nih, karena lumayan daging banget nih informasi-informasi yang disampaikan oleh Mas Dodi itu sendiri. Nah, nih Mas, kita masuk ke pertanyaan terakhir dari sobat syariah sebelum kita lanjut ke pertanyaan dari sobat, karena udah lumayan banyak juga nih. Mulai diserbu nih Mas Dodi dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan terakhir dari Pak Sobat Syariah nih, ada nggak nih Mas tips and trick membaca fund fact sheet reksadana syariah saham itu sendiri, khususnya untuk memahami kinerja reksadana tersebut? Oke, biasanya ketika saya buka fund fact sheet, yang pertama saya lihat dulu tuh deskripsi dari si reksadananya seperti apa. Ada beberapa reksadana itu yang definisinya adalah dia itu fokus ke sektor-sektor tertentu. Biasanya kalau itu saya abaikan. Misalnya ya, dia fokus ke sektor infrastruktur atau sektor properti
atau sektor komoditas gitu ya, itu akan malah mengurangi fleksibilitas dari si manajer investasi tersebut gitu ya, karena dia sudah membatasi dengan suatu tema tertentu gitu ya. Saya akan lebih memilih yang secara global, tidak dibatasi dengan tema tertentu ataupun dengan sektor tertentu. Kemudian dari situ saya akan melihat juga ya, istilahnya dia itu fokusnya ke saham-saham yang small and mid cap, ataupun dia itu fokusnya ke large cap. Large cap itu artinya blue chip ya. Kalau small and mid cap itu yang second liner atau third liner, yang lapis kedua atau lapis ketiga yang biasanya ya kita mungkin tidak dengar atau di luar indeks JII gitu ya. Nah, kalau saya pribadi ya, ini tapi bisa beda tiap orang ya. Saya pribadi lebih suka yang namanya kita itu punya ketenangan ya. Saya akan lebih prioritaskan yang memang isi top holdingsnya banyak yang ada di indeks JII gitu ya, tidak yang di luar indeks JII. Karena bisa jadi manajer investasi itu kan manusia ya, bisa jadi analisanya salah gitu ya. Tapi ketika perusahaan-perusahaan tersebut ya, ada beberapa perusahaan syariah yang ada di top gitu ya, di top indeks seperti misalnya Telkom, dia bisa punya laba sampai belasan triliun atau puluhan triliun kan bukan karena sesuatu yang kebetulan kan, tapi karena mereka memang punya produk yang sampai sekarang itu dipakai oleh masyarakat luas gitu ya. Makanya saya lebih prioritaskan si manajer investasi itu pemilihannya yang ada di indeks JII. Itu kalau saya ya. Nah, jadi menurut saya itu yang perlu dilihat. Kemudian top holdings tadi, balik lagi ke top holdings dan dilihat kalau bisa di beberapa bulan terakhir atau mungkin kalau memang ada waktu di 1 tahun terakhir. Coba aja dilihat pemilihan sahamnya seperti apa dan bagaimana performanya terhadap tolak ukur dalam 5 tahun terakhir gitu ya. Nanti kan ada kelihatan biasanya di dalam fund fact sheet. Sebenarnya itu aja sih, karena kan ketika kita investasi di reksadana kan bukan kita yang ngatur saham-saham apa yang dibeli, tapi kan manajer investasi. Tapi setidaknya kita bisa memahami manajer investasi ini pola atau cara kerjanya seperti apa, kita serk atau tidak. Kalau seandainya kita serk, ya kita serahkan uang kita ke si manajer investasi tadi. Betul. Wah, oke deh kalau gitu. Kita langsung jawabin pertanyaan yang masuk aja langsung ya, Mas Dodi, karena udah ada beberapa nih. Nah, ini ada pertanyaan, kita lihat dari question box-nya dari Wilson Halim. Dia menanyakan mengenai infonya akan ada perubahan weighting index di tahun ini dengan menggunakan free float. Apakah dengan adanya pergantian weighting index ke depannya akan menjadi bagus untuk invest di indeks sekarang nih, Mas? Oke, sebenarnya kalau setahu saya ya, kalau saya tidak salah ya, beberapa indeks besar itu, rasanya dari LQ45, IDX 30 atau bahkan JII, itu sudah mengadopsi yang namanya free float ini. Nanti bisa dicek aja, nanti bisa buka di situs idx.co.id, kemudian masuk ke bagian indeks, kemudian di situ nanti akan ada kayak semacam evaluasi mayor atau minor dari si indeks tersebut. Nah, silakan di-download, kemudian nanti dilihat di bagian bobotnya. Kalau ternyata bobotnya itu beda dengan IHSG, artinya dia sudah ngikuti. Jadi kalau menurut saya itu sudah tidak lagi secara signifikan terpengaruh karena indeks-indeks besar, termasuk JI ya, tapi mungkin bisa correct me if I'm wrong ya, itu sudah mengadopsi itu dari beberapa tahun yang lalu, dari 2019 rasanya sudah mengadopsi ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi ada beberapa indeks lain yang non syariah seperti setahu saya Sri Kahati itu masih belum mengadopsi free float gitu ya, karena saham nomor satunya dia itu masih ini yang non syariah ya, masih Bank BCA gitu ya. Jadi itu masih belum mengadopsi. Nah, itu silakan teman-teman bisa lihat aja di apa namanya di daftar dari bobot dari si saham-saham tadi yang ada di idx.co.id. Oke deh. Nah, ini semoga Mas Wilson Halim terjawab nih pertanyaannya dengan Mas Dodi. Nah, terus ada pertanyaan selanjutnya dari Raditya Dharma. Kenapa sih kita harus berinvestasi pada instrumen yang menghasilkan cash flow nih, Mas? Oke, sebenarnya untuk kedua instrumen yang tadi kita bahas ya, saham dan reksadana saham itu dua-duanya menghasilkan cash flow. Dalam artian gini, kalau saham kan kita bisa bayangkan saham tersebut kasih dividen. Tapi sebenarnya cash flow dari saham itu bukan di dividennya loh, tapi di laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, laba itu kan bisa digunakan untuk ekspansi, jadi dia itu buka kantor baru atau beli lahan baru atau seterusnya. Sebagian yang tidak bisa digunakan dibagikan ke investor. Nah,
Kalau perusahaan tersebut menghasilkan cash flow, otomatis ya itu adalah investasi yang produktif. Oke. Nah, untuk reksadana saham kita nggak bisa kelihatan nih secara nyata karena biasanya reksadana saham itu ketika saham yang dibeli oleh manajer investasi bagi dividen itu tidak langsung dibagikan ke kita, tapi diputarkan lagi untuk dibelikan saham-saham yang lain. Tapi basically karena sahamnya sendiri menghasilkan cash flow, kita bisa bilang dua instrumen ini menghasilkan cash flow. Alasannya simple, karena cash flow itu adalah sumber penghasil nilai bagi si perusahaan. Kita lihat aja perusahaan misalnya, saya sebut nama aja ya, misalnya Indofood gitu ya. Kita lihat laba pada tahun 2021 atau 2020 lah dengan 2010. Meningkat atau menurun? Jawabannya ya meningkat. Telkom gitu ya, tahun ini dan 10 tahun yang lalu, meningkat atau turun? Jawabannya meningkat. Kenapa? Karena laba yang dihasilkan oleh Telkom atau Indofood tadi selain dibagikan untuk dividen, digunakan juga untuk ekspansi sehingga dia menghasilkan nilai tambahan atau value tambahan atau ekspansinya menghasilkan laba yang baru gitu ya. Nah, itu sumber peningkatan value itu ditentukan tidak hanya dari supply and demand, tapi karena memang ada cash flow-nya gitu ya. Sedangkan instrumen yang lain, ya ini sebut aja misalnya ya, emas gitu ya. 1 kilonya emas kan tetap 1 kilonya emas di 10 tahun yang akan datang ya. Meskipun nilainya mungkin bisa naik, bisa turun gitu ya. Dia tidak bisa menghasilkan, kita nggak bisa sewakan atau kita nggak bisa minta dia kasih dividen ke kita. Kalau kita mau butuh uang, ya kita harus jual emasnya kita. Intinya seperti itu. Oke deh, nih kita next pertanyaan nih dari Arjo Sume. Ada tanggapan gak nih Pak terkait unicorn yang mau IPO Bukalapak dan GoTo? Ada tanggapan gak nih Mas Dodi? Ya, ini mungkin singkat aja ya. Sebenarnya uh, saya tidak paham urgensi untuk beli saham itu pada saat IPO. Saham Bukalapak ataupun saham GoTo itu kan tidak harus kita beli pada saat IPO kan. Kita harus lihat dulu apa motif kita untuk kita paksakan beli pada saat IPO. Pasti saya yakin kepingin 1 minggu naik 20 atau 30%, ya kan? Karena mungkin dalam bayangannya beli saham IPO itu selalu naik gitu ya. Nah, hati-hati jangan sampai motif kita itu untuk investasi berubah menjadi spekulasi. Kalau saya pribadi sih saya tidak pernah beli pada saat IPO. Bukan saya anti untuk beli saham pada saat IPO, tapi setelah IPO kan sahamnya juga bisa ada kan, maksudnya saham tersebut kan terus ditransaksikan gitu ya. Ya kita lihat aja sebenarnya kinerja 1 tahun terakhirnya seperti apa. Nanti setelah dia itu go public, apakah dana IPO-nya yang dia dapatkan bisa dimanfaatkan secara optimal atau tidak gitu. Ataukah mungkin ternyata kinerja malah tambah menurun ya, karena siapa tahu ya ada laporan keuangan yang memang dalam tanda petik dipermak sedikit gitu ya, kan kita nggak tahu kan. Nah, untuk itulah sebaiknya kalau menurut saya ya, kita biarkan saham tersebut beroperasi dulu satu atau dua atau bahkan 3 tahun setelah IPO. Baru setelah itu kita evaluasi. Kalau pada akhirnya saham tersebut naik, saya akan rela kok. Itu berarti bukan rezekinya saya. Itu rezekinya teman-teman yang beli pada saat IPO. Itu prinsip saya sih, karena saya tidak mau dengan informasi yang terbatas, itu saya membuat keputusan yang pada akhirnya bisa jadi berujung ke spekulasi. Betul. Oke deh, nah semoga terjawab nih. Terus ada lagi nih pertanyaan dari Larissa. Dia nanya, saat ada uang nganggur, apakah di usia 30 tahun ke atas untuk investasi saham atau reksadana sudah terlambat? Dia bilang kayak gitu. Sebetulnya nggak ada yang terlambat ya Mas ya? Nggak ada yang terlambat. Saya ini kenal investasi usia 26-27. Jadi sama teman-teman atau sobat pasar modal syariah yang bahkan mahasiswa, saya malah kagum dengan kalian semua yang mau belajar gitu ya. Misalnya ngelihat IG live ini atau ngeliatin IG di pasar modal syariah, itu luar biasa sekali loh, karena saya sendiri juga investasinya baru usia 27 dan pada saat sudah menikah gitu ya. Tapi ya buktinya sampai sekarang itu berguna ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Betul. Intinya gitu. Nah, kalau misalkan ada lagi nih pertanyaan dari Ranir DS95, expense rasio itu biayanya dibebankan ke investor atau gimana? Bagusnya nilai expense rasio itu besar atau kecil nih, Mas? Oke, dalam reksadana kan ada yang namanya NAB per unit, betul ya? Jadi di NAB per unit itu nilai yang sudah tampil ke kita itu adalah nilai yang sudah terpotongkan dan biaya-biaya yang ada. Misalnya, suatu reksadana itu punya NAB 1000, kemudian dalam 1 tahun naik jadi 1100. Artinya kan naik 10%.
Nah, ketika si reksadana tadi itu atau di aplikasi reksadana tadi itu ada informasi expense ratio, misalnya informasi expense ratio-nya itu 5%, sebenarnya NAB per unitnya itu 1.150 atau naik 15%, tapi terpotongkan beban-beban yang 5% tadi, sehingga yang tampil ke kita itu adalah 1.100. Nah, untuk menjawab, expense ratio itu sebenarnya sudah memotongkan di NAB, gitu ya. Tapi bayangkan ya, sekonsisten apa saham itu tuh bisa naik terus 15%, 15% ya. Kan ada satu saat di mana mungkin si reksadana tersebut itu akan turun investasinya. Tapi kita tetap bayar 5% tadi, terpotongkan di NAB itu 5% tadi. Nah, itu yang saya bilang tadi ya, kalau seandainya memang kita bisa punya reksadana yang expense ratio-nya rendah, otomatis ketika di bad year uh, nanti NAB kita turunnya tidak terlalu banyak gitu ya, tidak banyak-banyak sekali gitu. Atau mungkin si reksadananya, manajer investasinya tidak terpressure gitu ya. Ini kan sudah minus 5% nih, otomatis dia akan coba cari supaya investasi bisa tinggi dan akhirnya mungkin mengalokasikan ke saham-saham yang lebih risky gitu ya, kayak yang saham-saham kecil dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu penjelasan saya tentang expense ratio. Oke, nah kalau misalkan apakah sebaiknya saat invest reksadana saham itu top holdingnya harus berbeda dengan saham yang kita invest sendiri nih Mas Dodi? Masih dengan orang yang sama nih Mas nanyanya. Iya, ya. Tidak mesti sih. Jadi bisa saja ketika seandainya memang kita invest di blue chip, kemudian di top holdings tersebut juga ada saham yang blue chip syariah yang sama gitu ya. Bedanya adalah kalau kita invest saham sendiri kan otomatis porsi saham yang kita beli itu akan lebih besar daripada yang ada di reksadana. Setahu saya dalam reksadana itu dibatasi. Kalau tidak salah punya, saya lupa ya kalau syariah ya, mungkin syariah itu 15% ya maksimal ya. Jadi satu saham itu hanya boleh ada maksimal 15% dalam portfolionya. Sedangkan kalau kita beli cuma 3 saham kan bisa jadi satu saham itu 30% kan, Ya. ataupun mungkin bisa 40, bisa 50%. Jadi sebenarnya tidak terlalu ada korelasinya sih. Kita bisa aja punya saham yang sama dengan reksadana yang kita beli gitu. Oke deh. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan dari Muhammad Raka. Dia nanya, bisakah menjadi value investor di reksadana atau trading di reksadana nih, Mas? Oke, sebenarnya kalau seandainya kita bicara tentang style investasi itu sudah tidak bisa kita lakukan lagi ketika kita investasi di reksadana. Karena siapa yang menentukan itu adalah si manajer investasinya. Yang perlu kita lakukan adalah apakah kita terima enggak dengan gaya investasinya mereka. Intinya seperti itu, dan kita lakukan investasinya bukan coba timing-timing, reksadana ini turun kita beli, naik kita jual, bukan. Tapi kita lakukan secara rutin aja. Atau misalnya ketika ada penurunan besar, ya mungkin dananya kita perbanyak gitu ya untuk kita tambahkan karena dapat harganya lebih murah kalau gitu ya. Jadi menurut saya ketika kita sudah serahkan ke manajer investasi, ya jangan bawa idealisme style investasi kita ke sana, ke mereka gitu ya. Mereka yang punya style investasi sendiri. Itu yang pertama ya. Kemudian untuk menjadi trading di reksadana kan baru bisa tahu harganya kan jam 8 malam mungkin ya. Kalau misalnya kita beli jam 12 siang baru tahu jam 8 malam. Gimana caranya kita bisa menebak di harga harga siang aja sama harga sore bisa beda gitu ya. Jadi menurut saya kalau trading di reksadana ya dalam tanda petik bisa dibilang setengah-setengah gitu ya. Maksudnya ya kalau trading ya langsung aja di yang harganya bisa naik atau turun secara real time gitu ya. Meskipun saya pribadi tidak suka trading karena menurut saya trading itu kan kerja ya. Kita kan bekerja, kita spend waktu, kita beli, kita jual, kita melakukan aktivitas. Saya sendiri merasa saya bisa punya aktivitas lain yang lebih menguntungkan daripada saya trading gitu ya. Tapi silakan bagi teman-teman yang memang punya waktu kosong, juga sudah membekali diri dengan trading, ya silakan aja untuk trading. Tapi jangan di reksadana, di instrumen yang secara real time harganya kita bisa kontrol gitu. Terkecuali Bisa di kita lihat. reksadana ya, Mas? Iya. Oke deh. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Rizky Rahmi, tapi kayaknya rada sedikit lewat dari tema kita nih, Mas. Dia nanya, bagaimana money management investasi yang baik dan benar sih, Mas? Gitu. Oke, sebenarnya kalau seandainya kita bicara money management, dalam artian ini saya coba kaitkan dengan cara kita untuk mengatur alokasi pendapatan kita. Jadi yang paling simple rule of thumb yang kita bisa gunakan adalah 50-30-20. Artinya 50 itu untuk kebutuhan kita, 30 untuk keinginan, 20 untuk investasi. Nah, bagi yang pemula,
selalu sebisa mungkin alokasikan ada 20% setiap bulan untuk kita investasikan. Gitu ya. Terserah investasinya di mana, kalau memang ternyata dana daruratnya kurang, ya 20%-nya dimasukkan ke dana darurat dulu. Kemudian kebutuhan jangka pendek menengahnya untuk misalnya dana sekolah anak kita 1 tahun lagi perlu, masukkan dulu ke situ, nggak harus ke saham atau ke reksadana saham. Tapi kalau itu semua sudah tercapai, ya udah 20%-nya masukkan aja ke dalam investasi. Kalau saya pribadi ya, saya biasanya akan masukkan dananya kalau di saham ya, itu ke RDN, rekening dana nasabah, dan belum tentu bisa langsung saya belanjakan pada hari itu juga. Kan tergantung kan, saya kan tipenya kan value ya, jadi tidak setiap hari saham saya bisa ketemu saham yang dijual di harga yang di bawah nilai wajarnya. Tapi kalau seandainya kita bicara reksadana saham syariah, itu ya kita bisa lakukan yang namanya nabung rutin atau dollar cost averaging gitu. Itu bisa kita lakukan. Jadi kurang lebih seperti itu money managementnya. Oke deh, baik. Nah, kita ngambil 2 pertanyaan lagi nih Mas sebelum kita tutup live hari ini. Nah, ini ada pertanyaan dari Aditya Ramaputra, bagaimana cara mengetahui style trading manager investasi reksadana nih Mas? Ya, sebenarnya saya sempat kalau ini bukan promosi ya, tapi di YouTube saya sempat mengupas beberapa reksadana, di mana reksadana tersebut yang saya lakukan adalah saya buka 12 fund fact sheet terakhir, saya masukkan top holdings tersebut di Excel, kemudian untuk setiap 12-nya, kemudian saya teliti kapan pertama kali saham tersebut masuk pada bulan berapa dan kapan dia itu hilang kembali dari top holdingsnya. Itu nanti akan kelihatan. Ada satu reksadana yang dia itu kadang cuma 3 bulan saham itu ada di top holdings gitu ya. Dan ternyata kita bisa cocokkan juga dengan tren dari harga tersebut. Oh, ternyata dia itu suka beli di saham-saham yang sedang naik atau saham-saham dengan tema tertentu yang story-nya bagus. Itu bisa kelihatan kok dari komposisi komposisi top holdingsnya. Ada juga satu reksadana saham juga yang dia itu bahkan tiga dari 5 top holdingsnya selama 1 tahun itu tidak berubah-berubah, dan isinya itu adalah saham blue chip, saham-saham blue chip gitu ya. Nah, kita bisa membuat kesimpulan kalau reksadana saham ini turnover-nya atau proses untuk jual belinya itu tidak banyak, karena sudah terbukti dalam 1 tahun itu ada 3 saham yang selalu ada di dalam top holdings. Nah, tapi memang harus kerja keras ya, maksudnya kan kita harus download ini fund fact sheet-nya setiap bulan gitu ya, kemudian masukkan ke Excel. Kadang-kadang itu menyita waktu dan belum tentu setiap orang mau untuk melakukan itu. Betul. Nah, nih Mas, ada pertanyaan terakhir nih Mas dari Sobat Pesembadana Syariah. Ada saran memilih manajer investasi nggak nih Mas jika manajer investasi bangkrut atau kabur, bagaimana dana investasi kita? Oke. Jadi kalau seandainya untuk dana investasi kita, jangan khawatir, karena ketika kita investasikan ke reksadana tersebut, maka dananya itu tidak masuk ke dalam rekeningnya si manajer investasi, tapi ke rekening atas nama kita sendiri, dan sudah disediakan yang namanya bank kustodian, dan kita juga bisa cocokkan nih di aplikasi tempat kita beli reksadana, dan juga dengan KSEI, akses KSEI. Jadi teman-teman kalau belum ada yang nyoba untuk akses KSEI, coba aja register, nanti coba iseng-iseng masukin username dan passwordnya, dilihat sama enggak yang ada di dalam KSEI dengan yang namanya ada yang di dalam aplikasi. Kalau seandainya sama ya harusnya aman ya, istilahnya, karena memang itu sudah dibikin terpisah gitu ya. Nah, ini beda ceritanya dengan kalau misalnya sobat pasar modal syariah itu tahu 1 tahun yang lalu itu ada beberapa reksadana yang kena suspensi OJK. Nah, itu kasusnya beda. Untuk kasusnya mereka itu menawarkan yang namanya fixed income untuk instrumen reksadana saham. Padahal kan saham kan nggak mungkin bisa diprediksi kan naik turunnya, tapi mereka tawarkan fixed income. Akhirnya disuspensi, dan ketika disuspensi tadi orang-orang ngeras mau narik ya, ditarikin semua, dan akhirnya mereka terpaksa jual rugi saham-sahamnya mereka. Dan ternyata saham-sahamnya kan saham-saham gorengan kan, otomatis panik semua, satu komplotan itu jualan semua saham-saham yang digoreng tadi, sehingga memang benar uangnya dari investor tuh hilang. Karena hilangnya bukan karena dibawa kabur, tapi karena ada penurunan di saham-saham gorengan tadi.
dan turunnya bisa sampai 50, 60, atau 70%. Nah, itu memang resikonya kalau kita berinvestasi reksadana. Tapi kalau dibawa kabur, saya rasa kok tidak ya, karena sudah terpisah. Tapi kalau resiko sampai turun secara permanen, karena reksadana itu disuspensi, atau melakukan tindakan goreng-menggoreng, atau yang melanggar etika gitu ya, itu masih bisa terjadi. Jadi masih terbilang, bukan terbilang lagi, tapi memang aman ya Mas. Jadi nggak usah perlu khawatir gitu Memang ya. aman. Dan yang ada Oke. kasus itu kan paling 10 ya, 10 dari 1000 produk ya. 10 reksadana mungkin ya, produk reksadana dari 1000 sampai 2000 produk reksadana yang ada gitu ya. Jadi menurut saya ya ada resiko. Makanya kan kalau misalnya seandainya tidak mau ada resiko, ya investlah ke deposito atau ke obligasi negara ya kan, tapi harus puas Betul. dengan returnnya yang segitu gitu ya. Kalau seandainya kita mau invest yang lebih tinggi returnnya, harus terima dengan resiko yang ada, tapi bukan berarti resiko itu tidak bisa kita minimalisir gitu ya. Kita bisa minimalisir dengan ya tadi yang kita tadi bahas selama berapa puluh menit tadi. Benar. Nah, oke deh nih Mas. Karena tadi pertanyaan terakhir, mungkin untuk sobat semua nih yang masih ada pertanyaan, yang masih banyak gitu pertanyaan yang belum terjawab, bisa mampir ke Instagramnya Mas Dodi atau juga bisa nonton channel YouTube-nya Mas Dodi ya, di Dodi Bicara Investasi ya Mas. Karena di sana lengkap juga nih Mas Dodi memberikan informasi-informasi yang bermanfaat juga nih buat sobat semua gitu. Oke deh. Nah, karena keterbatasan waktu juga nih Mas, mungkin Mas Dodi sebelum kita akhiri live sore hari ini, ada closing statement nggak nih Mas untuk Sobat Pasar Modal Syariah yang menonton hari ini? Oke, kalau dari saya sendiri, khususnya bagi investor pemula ya, jangan takut untuk mencoba berinvestasi di pasar saham gitu ya. Selama apa yang tadi saya sebutkan, misalnya kondisi dana darurat seperti apa, kemudian kebutuhan jangka pendek, jangka menengah itu sudah terpenuhi. Cobalah investasi di apa namanya pasar modal syariah gitu ya. Selama memang kita itu masih muda gitu. Jangan sampai ketika kita sudah tua kita apa namanya menyesal, Menyesal. kenapa kok saya tidak coba investasi saham, kok malah anak saya yang sukses investasi di saham, kemana saja saya dulu gitu ya. Nah, tapi ingat untuk tetap terus belajar. Ketika ada kesalahan, terima aja kesalahannya, itu memang sebagai bagian dari pembelajaran atau perjalanan investasi kita, kemudian kita improve lagi supaya kita bisa jadi lebih baik. Mungkin itu dari Betul. saya. Oke deh kalau gitu, sebelumnya Aping mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat Mas Dodi sekali lagi sudah mau men-sharing ilmunya yang insightful sekali dan juga sudah meluangkan waktunya untuk live sore hari ini, dan jangan kapok ya Mas kalau misalkan nanti kita live bareng lagi nih dengan tema yang berbeda gitu kan, karena wah Masya Allah ini banyak banget juga nih yang menonton. Oke deh kalau gitu Aping izin Terima mengakhiri kasih. live-nya di sore hari ini ya, Mas. Kalau begitu terima kasih Ya, banyak. Stay safe, stay healthy ya, Mas. bye. Oke. Nah, terima kasih banyak juga nih buat Sobat Pesepeda Syariah semua yang sudah menonton live di sore hari ini. Dan untuk sobat semua yang baru bergabung atau tadi ketinggalan nih, nggak usah khawatir karena nanti akan kita save live sore hari ini di IGTV-nya. Jadi teman-teman semua bisa menonton replaynya nih. Oke deh, kalau begitu cukup untuk live hari ini cukup sampai sini saja. Kalau begitu, aku Aping pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.